Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Al-Zahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan sumber-sumber hukum administrasi negara dan subjek hukum administrasi negara. Di sini tuh ada sumber hukum material hukum administrasi negara, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum material hukum administrasi negara meliputi faktor-faktor yang ikut memengaruhi atau isi materi dari aturan-aturan hukum. Di sini dia mempunyai faktor-faktor, yaitu ada sejarah atau historis. Apa sih sejarah atau historis itu? Di sini ada undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua ada dokumen-dokumen atau surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain. Di sini juga ada sosiologis atau antropologis, yang dimaksud lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan. Jadi dia ada di kenyataan hidup atau di masyarakat lingkungan sekitar dia. Sini selanjutnya ada sumber hukum formil, hukum administrasi negara, yaitu di sini dia mempunyai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Hukum itu sudah ada dibentuk dari pemerintah melalui proses-proses tertentunya dan dia menjadi suatu hukum yang taat dan harus dijalani oleh masyarakat sehingga menjadi berlakunya hukum itu. Selanjutnya di sini sumber hukum itu ada undang-undang, ada kebiasaan atau praktek, alat tata usaha negara, ada jurisprudensi, ada doktrin, ada traktat, beberapa sumber-sumber hukum formil, hukum administrasi negara. Selanjutnya, undang-undang yang pertama, undang-undang yang dimaksud sebagai hukum formil HAN seperti keputusan pemerintah yang berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. HAN itu apa sih? HAN itu hukum administrasi negara. Itu yang di pertama, undang-undang. Yang kedua di sini ada kebiasaan atau praktek administrasi negara. Yang kedua itu kebiasaan. Tugas administrasi negara mengeluarkan keputusan atau ketetapan menyelesaikan suatu masalah konkret yang terjadi berdasarkan hukum. Jadi di sini fungsinya tugas administrasi negara mengeluarkan keputusan atau ketetapan karena dia mau menyelesaikan suatu masalah konkret yang terjadi berdasarkan hukum atau yang terjadi di masyarakat yang harus dibersihin atau diadilin oleh hukum. Selanjutnya di sini ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu suatu keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan. Jadi hakim tidak boleh memilih-milih perkara apapun yang diminta oleh si penggugat. Contohnya dia mau memilih, itu tidak boleh. Dia harus mengadili semua masyarakat yang ingin dibantu oleh hukum tersebut.
Selanjutnya, jurisprudensi itu ada doktrin. Doktrin suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seseorang. Jadi doktrin itu seperti hakim mengeluarkan hukuman atau keputusan yang dihasilkan dengan dia itu tidak boleh dihapus atau dibantah oleh seseorang karena itu udah bersifat fakta atau udah bersifat tidak bisa diganggu gugat. Oke, baik, selanjutnya ada traktat. Di sini sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang dapat dijadikan sumber hukum formal hanyalah perjanjian internasional yang penting. Jadi yang dimaksud dengan traktat itu dia ada sumber administrasinya, berasal dari perjanjian internasional yang sudah ditetapkan dengan negara atau menjadi sumber hukum formal. Berarti dia ada sumbernya dan menjadikan perjanjian internasional yang sangat penting. Selanjutnya ada subjek hukum administrasi negara. Di sini segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia atau orang yang dapat dipersamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum. Contohnya entah itu dengan kakak atau saudara atau siapa yang paling terdekat dengan diri kita sendiri ya. Itu yang menjadi badan hukum, misalnya ada contohnya keluarga, ada permasalahan keluarga, itu kita harus konfirmasi berarti ke keluarga yang paling tertua di keluarga tersebut dan dia menjadi badan hukum, contoh kayak di negara. Selanjutnya ada subjek hukum dalam lapangan HAM. Di sini ada pegawai negeri, ada jabatan-jabatan, jawatan publik, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau daerah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan atau penulisan dari PPT saya tersebut atau jawaban saya atau penjelasan saya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.